Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Aryono alias Jokolon di Pendowaji Channel. Selamat sore saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Saya terima kasih banyak, Pendowaji Channel melakukan terima kasih banyak atas dukungannya yang melalui edukasi pusaka dengan mereview atau hunting ya. Itu saya terima kasih. Semoga kebaikan Anda selalu diberi kelancaran rezeki maupun kesejahteraan maupun selamat dimanapun bumi yang dipijak. Oke saudaraku, sore ini tidak ada guideline-nya kecuali saya mau untuk mereview pusaka, yaitu ada beberapa pusaka yang kita review daripada kita nganggur ya. Begitu kita sama-sama saling belajar mulai tentang mengedukasi pusaka maupun pamor maupun bahan ya, begitu. Saudaraku, sebenarnya saya mohon maaf semuanya bagi yang pencinta pusaka yang di seluruh Indonesia, bila mana ada kata saya kurang berkenan maupun ada kurang keterangan saya mengenai tentang pusaka, ada kelirunya, ada tangguh maupun dapur maupun semua sifatnya itu adalah estimasi ya. Estimasi itu sifatnya kita itu kira-kira ya, juga karena kira-kira lah ini kata estimasi. Bila ada kesalahan, ada kurang tangguh ya, karena orang itu menangguh itu tidak sama ya. Tapi kita itu karena sudah biasa untuk saling memegang pusaka ya, hanya itulah yang kita hafalkan untuk masalah pegang bahan pamor garap, begitu ya. Itu estimasi. Oke, jangan dibuat isu itu masalah, yang penting kita angkat, kita bersama bagaimana kita itu untuk mengangkat budaya bangsa Indonesia mengenai budaya Tonsan Aji tinggal di luhur kita, yaitu tinggal nenek moyang kita yang sudah mendahului, yang para empu zaman kerajaan ya. Kita sebagai anak putu kita meneruskan, karena budaya pusaka ini kalau sudah mengudar di mana-mana ya, karena sudah diakui oleh UNESCO ya, sudah diakui. Akhirnya dengan pusaka ini bisa dikatakan lain dengan kepercayaan secara historis atau ya istilah itu yoni maupun apa, itu adalah kepercayaan masing-masing pribadi. Lain dari kepercayaan yoni atau historisnya, filosofinya, itu adalah kita untuk melajari seni budayanya. Artinya seni itu bahwa pusaka itu berpamor ya, bagaimana untuk membuat pamor dengan keahlian istilah itu para leluhur dulu, para eyang kita dulu, harus kita bangga, kita patut kita akui jempol ya. Kita harus menjunjung tinggi dengan adanya para eyang kita dulu zaman segitu sudah bisa mengukir pusaka, yaitu dari pamor ya, huruf Sangsekerta. Lah huruf Sangsekerta pamor yang ada di situ itu ada melambangkan istilah itu dari kegunaan ya, kegunaan atau makna pusaka itu. Disitulah kita harus belajar. Memang lain dari kita belajar dari buku, dari katalog ya. Tapi kalau sudah biasa orang mempunyai indera keenam, sudah kebiasaan, itu seperti kontak ya. Kalau pusaka lama itu seperti itu ya. Jadi kita sangat bangga dengan eyang kita, para leluhur kita yang sudah mendulu ya, sangat ampuh dan hebat ya. Bisa itu zaman dulu belum ada profesor, belum ada mengenai tentang baja, bisa itu mengenai tentang bahan, tentang apa, para leluhur eyang kita dulu sudah pandai untuk mempelajari bahan ya toh, dari walaupun dari pasir ya, walaupun dari pasir kawah gunung yang meletus, sampai dari dasar laut ya, sampai dari meteor ya. Nah, kita harus patut banggai ya. Nah, untuk saudaraku, kita untuk mereview ini ada beberapa 3 pusaka ya. Mari kita jelaskan. Juga sekali lagi, bila saya ada kekurangan saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Yang penting kita harus belajar mana istilah itu barang itu yang lama dan yang baru ya, itu ya. Jadi yang jelas kita tidak mengucilkan bahwa karena
ada yang baru, ada yang lama, begitu ya. Jadi yang baru pun kalau sudah bagus, garapan bagus sama itu mahal sekali loh, sampai miliaran juga terus terang aja seperti itu. Bahkan sampai ratusan juta. Oke. Untuk yang pertama kali saudaraku ya, kita sambil menunggu adzan maghrib ya, bagi yang puasa ya, ini mari kita untuk mempelajari pusaka yang kita review ini, begitu. Oke saudaraku. Ini adalah kayu-kayu timo ya, 1 kilo timo ya, kayu timo ya, dengan rangka Jogja ya, Jogja Ladrang Jogja maksudnya begitu ya. Oke, saudaraku ya, ini mendok ke Malo ya, itu saudaraku ya. Kita buka ya. Ini adalah dapur pusaka Pasopati ya, Pasopati. Pasopati di sini ada greneng ya, di sini ada lambe pogokan ya, 2, atau sini ada jenggotan ya, 1. Sini ada sogokan ya. Lah, Pasopati ya, dengan bahan besi hitam wulung ya, wulung istilah itu pusaka ini memang agak langka ya. Wulung itu bukan besi-besi biasa ya, wulung, tapi wulung yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat sulit untuk dicari menurut saya, bukan dari baja-baja biasa seperti itu, bukan. Karena besi wulung ini ibaratnya tidak kering ya, jadi basah ya. Basah itu istilahnya kalau kita cari bahan dari para empu dulu itu istilah di dasar laut, jadi pilihan dari pasir yang mengandung baja, pasir yang mengandung baja di dalam laut. Nah, pasir yang mengandung baja ini kalau diolah ya, dia ambil baja atau besinya, karena ini walaupun bagaimana kalau dimanti itu nempel ya. Lah untuk bahan pasir ini ya, ini kalau tua, kalau kolosi karena saya sampai, karena ini sudah ratusan tahun ya, jadi seperti keropos, seperti itu kolosinya itu seperti batu yang di dalam air begitu ya, nguyah istilahnya seperti ini. Ini ya begitu ya toh. Lah untuk warna aura wilah besinya ya toh, ini hitam mulung kebiruan ya toh. Nah itu pancarannya, sinarnya seperti itu ya, seloroknya ya, ini selorok ya, itu seloroknya seperti itu. Lah untuk bagian tengah wilah itu teman geger sapi ya, nah, namanya geger sapi pesutan ya. Pesutan itu pinggir dipesut ya. Kalau zaman dulu ya, maaf ya, kalau sekarang tidak sama ya. Kalau zaman dulu itu dipesut ya, dipesut ini ya toh. Itu kalau zaman dulu ada, karena zaman dulu itu pusaka walaupun dipejet-pejet ya toh, dipejet pakai itu yang pejetan, itu mesti era Mojopahit ya, begitu ya, era Mojopahit. Nah, zaman dulu kan empu pun juga punya ilmu pangluluan ya. Ilmu pangluluan itu ilmu pengelebur besi ya, itu ada ilmunya. Lain zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya harus dikempleng ya, harus dipandai ya, harus diapa, tergantung nilai garapan dan nilai seni pamornya itu bagaimana untuk menyatu. Kalau pamornya itu sampai menyerah sampai dalam seperti Singosari, juga ada isa itu yang di apa itu namanya dipandai ya, dikempleng sampai ribuan lipatan begitu ya kalau Singosari. Makanya pamornya itu halus ya. Seperti contoh pusaka betok ya. Kalau teman seperti membatu, nguyah ya, seperti itu. Juga ada memang pusaka itu berair terus itu ada ya toh. Berair terus itu ada. Lah berair ya toh, akhirnya kalau dibiarkan itu menjadikan jadi karat. Kebanyakan itu betok gitu, seperti itu ya. Ada pusaka yang keserang misalnya di daerah wilayah ya, ini berair. Ini berair terus karatan menjadikan kotor, malikan isa itu platina pusaka ya, begitu ya, seperti nempel seperti itu ya. Nah, kebetulan ini pusaka ini
bisa dikatakan lemah teles ya. Wulung lemah teles ya. Lah lemah teles ini memang langka. Biasanya pusaka-pusaka itu besi seperti itu biasanya pusaka pegang para wali ya. Zaman dulu ya. Kalau sebelum para wali zaman kerajaan ya zaman kerajaan. Tergantung kalau para wali yang jelas pusaka Demak ya toh, atau pusaka mana itu perwalian itu daerah apa namanya itu Sedayu lah, biasa pusaka Sedayu ya toh. Lah itu pesan di desa itu para empu era Mojopahit ya toh. Nah, cuma juga ada juga era Mojopahit yang juga besi seperti gini ya. Besinya itu banyu. Biasanya pusaka-pusaka itu untuk dingin. Filosofinya, esoterinya itu dingin, kedamaian ya, ketentraman. Pusaka itu wibawanya tinggi dan pusaka yang seperti itu kebanyakan secara dinilai secara gaib dengan kepercayaan secara esoterisnya ya toh, dia bisa untuk menangkal, untuk menyisikan api kalau ada kebakaran seperti itu ya. Saya bisa bicara gini bukan saya mengamankan pusaka tidak ya toh, tapi ya toh pernah terjadi seperti itu ya. Tidak akan terjadi atau sampai kebakaran sampai luas mati ya toh, begitu ya. Apinya yang mati begitu ya. Itu saya pernah itu tahu seperti itu ya. Ini saya tidak bohong, ini hari puasa ya. Saya cerita ini apa adanya pengalaman saya gitu. Oke. Dari besi polosani yang teles ini ya, hitam kebiruan ini ya. Nah ini sangat bagus ya, apalagi dapurnya Pak Sopati. Pak Sopati dengan pusaka dapur Pak Sopati, pusaka wibawan, pusaka lanang hijau, pusaka satria ya. Dengan pusaka satria ini pusaka untuk menghadapi segala permasalahan mengenai tentang yaitu kalau yang pegang itu secara dulu orang Kalomeran ya secara kenegaraan, secara penjabat-penjabat atau penjabat dalam keraton ya toh. Nah itu kalau dulu ya toh, atau saya itu para saya itu panglima ya, sebenarnya seperti itu ya. Tapi yang jelas pusaka ini tidak ada hawa kekerasan ya. Kalau menurut saya secara lihat batin saya ini, dan lihat kalau kolosinya ini pusaka dulu yang megang itu para ulama yang besar ya, itu seperti para wali ya. Maaf ya, kita estimasi aja ya, kita kontak batin ya, karena kita melihat dari besi ya, dari besinya ya, dari itu ya. Kalau menghadapi dengan secara kepercayaan, bukan mengamankan pusaka ya, tapi kalau orang ada apa-apa dihadapi seperti ini, orang mau saya itu darah yang panas itu akhirnya dia didingin ya, itu ya lah, saya dingin hilang pupuk lembayu nih begitu ya. Nah itu ya Pak Sopati. Lah itulah untuk mengenai tentang mereview pusaka Pak Sopati ya, dapur Pak Sopati dari besi ulung ya. Satu pusakanya itu tidak kering aja, tidak akan ada pusaka kering diminyai itu kering terus itu ada ya toh, ada itu ya, ya hitam itu ada, tapi sama-sama hitam pun harus tidak sama semua, sama tidak ya toh. Dari bahan itu memang kita harus bisa mengoreksi, menilai ya toh, begitu ya. Jadi tidak harus disamakan ya, pusaka itu beda-beda sama ya, begitu, bahan banyak tapi tidak sama begitu. Oke saudaraku, terima kasih mengenai tentang mereview edukasi mengenai tentang pusaka dapur Pak Sopati ya. Wow. Nah itu hitam kebiruan ya, mateles gitu. Harus ini ya Oke ya. Untuk yang kedua, ya, untuk yang kedua bisa itu ladrang Jogja ya, ladrang Jogja kayu timo ya, kayu timo. Nah ini untuk pendok lapis emas ya. Nah itu maksudnya lapisan begitu ya.
itu. Jadi, ya, kita buka. Wah, ya, ini pusaka dapur Sepaner, ya, pusaka dapur Sepaner, ya. Dari dapur Sepaner ini, ya, kembang kacang, ya, kembang kacang, ya, kembang kacangnya itu lebar melumer, ya, no? Dari sini gagah sekali, greneng, ya, untuk pamor, ya, untuk pamor gunakan pamor lar gangsir, ya, lar gangsir. Lah ini untuk pamor dapur lar gangsir, ya, no? Dapur lar gangsir, ya. Nah, untuk pamor tidak nerjang isa itu wila pusaka, ya, seloroknya pas pinggir, ya, toh. Bagus sekali nih, ya. Jadi pusaka itu bisa dilihat dari pamor, ya, dari pamor sampai ujung, tidak ada yang isa itu tidak ada yang nyebrang wilah, ya, tidak ada nyebrang wilah, loh, ya. Terus tengah, walaupun sampai pinggir sedikit tidak ada nyebrang wilah. Lah, inilah menandakan untuk pusaka lama sepuh itu seperti itu. Lama itu memang bukan harus semua jangan Majapahit terus sisa itu apa. Jadi lama pun ada isa itu generasi-generasian, ya, nah, begitu. Ada lama yang kacek 50 tahun, ada lama yang kacek 10 tahun. Zaman dulu itu ukurannya itu tahunan, tidak harus karena segitu itu 1 minggu selesai, tidak, gitu ya. Karena empu membuat ini harus memang dipikir, ditata empu, ya, jangan sampai pusaka itu akhirnya memakan dirinya sendiri, ya. Lah itu membutuhkan isa itu ritual, ya, ritual dengan isa itu kebersihan jiwa, ya, toh, dihilangkan sifat keangkur murkaan, ya, toh, memang diiningkan di waktu pusaka itu supaya pusaka itu dipegang itu bersih, hawanya itu enak, gitu ya. Nah, dipegang seperti itu. Dan pusaka ini estimasi Tangguh Mataram, ya, Tangguh Mataram, ya. Mataram itu memang macam-macam, ya, toh. Mataram ada Mataram sepuh, ada Mataram muda. Nah, ini memang macam-macam, ya. Kalau estimasi Mataram sepuh, pusakanya itu sudah pamornya itu biasa-biasa, begitu ya. Kalau sudah Mataram isa itu sudah ilmunya itu sudah tingkat tinggi, maksudnya itu sudah maju, ya, sudah gaya pamor sudah maju, ya, toh. Lah ini memang bagus-bagus dari pamor, dari apa, dari bahan, begitu ya, gagah-gagah, begitu ya. Lah untuk pamor ini isa itu Sepaner ini memang kalau dilihat dari ini pamornya ini sangat keren, ya, ini ya, keren, ya, lar gangsir, ya, lar gangsir. Lah bolak-balik ini bagus sekali, ya, lar gangsir, ya, bagus sekali nih, coba, ya. Lah lar gangsir, ya, itu pamornya itu wutuh sekali, jangan watu sekali, ya, karena apa, karena dari rawatan, bukan harus pusaka itu yang wutuh dianggap baru, bukan, ya. Justru yang pusaka lama wutuh itu yang sulit carinya, ya. Lah itu yang dianggap orang tidak mengerti dianggap baru, lah itu pusaka betul-betul mahal, ya, kalau satu dari pamornya itu, begitu ya. Ya ada aja banyak tapi tidak sama, begitu ya. Dilihat dari karat, dilihat dari besi, dilihat dari aura, dari seloroknya, ya, dari untuk tidak nyebrang, misalnya itu pamornya itu jelembret atau tidak menerjang wilah. Lah seloroknya kan kelihatan, ya. Untuk bahan misalnya pamor yang jelas itu bahan meteor, ya. Juga garap ini bisa diprediksi. Kalau garap lama itu memang bagus, khususnya khusus pesanan sama aja. Kalau pesannya itu ingin cari pusaka, ya garapnya ya bagus sama aja. Walaupun zaman dulu itu ya ada yang bagus dengan ada yang kartogaris itu biasa-biasa, yang dikatakan sekarang itu pusaka T, ya, itu. Tapi bukan pusaka T diharapkan jelek juga selamat. Justru pusaka gitu memang ioninya bagus-bagus, ya. Nah, memang tidak mengandalkan pamor. Tapi ada pesan mengandalkan pamor itu dinamakan itu istilah khusus untuk pesanan, ya. Pamor itu sifatnya itu keindahan, ya. Lah disinilah
dari keindahan pusaka, seninya pusaka ya, seni budaya tosan aji tinggal di luhur kita, tosan aji budaya bangsa Indonesia lah. Lah di sinilah keampuhan para orang-orang para leluhur dulu yang kita dulu ya, kita harus patut bangga ya. Apalagi sampai sekarang dengan maraknya dengan pusaka sampai istilah itu ada yang baru karena ada yang lama ya toh. Tapi yang baru itu harus dikerjakan atau dikembangkan ya. Karena apa? Itu adalah ekonomi kreatif ya. Dari juga lapangan kerja ya, juga lapangan kerja begitu. Nah, soal permasalahan untuk pusaka itu yang lama atau yang baru itu gak sama, terus harus berbeda ya toh. Walaupun yang lama pun ya ada istilah itu pamornya itu sampai putus karena dari rawatan begitu, dari rawatan sergap untuk meminyai ya, sergap untuk minyak, pakai minyak sehingga dia itu bisa untuk menjauhkan dari karat besi begitu. Lain dari karat besi, kalau pusaka itu barang bagus tidak gampang karatan ya, walaupun pakai minyak tidak semudah untuk mudah karatan begitu ya. Oke saudaraku ya, dapur spanner untuk meninggalkan spanner itu menandakan dari kejiwaan yang tingkat tinggi, kejiwaannya kebersihan jiwa. Isya itu yang manter ya, manter kepada Sang Maha Kuasa seperti itu. Jadi Isya itu percaya diri kepada Sang Maha Kuasa ya, biar tidak tergoyah. Spanner ya, jadi tidak akan tergoyah dengan Isya itu apapun ya. Jadi punya pendirian yang kokoh dan yang kuat ya. Dengan memberikan lambe gajah, saya itu kembang kacang ini melambangkan dari sikap kawibawan atau pambungkem. Atau menghadapi segala apapun, akhirnya bisa istilah itu melemahkan dari lawan begitu ya. Nah itu, makanya diarahkan spanner ya. Nah ada pamor, pamor itu largangsir itu menandakan kawibawan ya. Jadi suara yang sangat istilah itu sangat mempunyai daya kekuatan gaib ya toh. Siapa yang membuat itu wibawanya itu sangat wibawa sekali begitu ya. Nah untuk spanner itu lain ya, jelas kalau ini kan juga pusaka-pusaka konglomerat, pusaka-pusaka penjabat ya toh. Nah kalau kita ini ya memang cari pusaka yang bagus-bagus. Sekarang kita anggap kita itu showroom, terus showroom mobil, kita harus mengumpulkan pusaka yang bagus-bagus, yang aneh-aneh ya. Yang bagus-bagus juga yang aneh-aneh ya. Nah karena apa? Kita ada yang bagus juga memerlukan dari jiwa seni pamor ya toh. Dari pamor yang bagus lah. Karena apa? Ya semua itu lain dari orang kepercayaan dari yoni atau esoterisnya. Kita belajar melihat pamor dari seninya pamor itu sudah merasa dingin ya toh. Waduh, orang dulu itu yang kita itu bikin pamor pusaka sangat indah sangat sekali. Seperti orang ngelukis. Satu lukisan yaitu bagus sampai muat aura, sampai membuat ada kekuatannya di dalam lukisan. Tapi suruh ngelukis lagi ya tidak akan sama, karena sudah pikirnya sudah lain. Seperti empuk membuat pusaka, satu bagus ya, bagus sekali ya. Nah setelah bagus itulah mempunyai kekuatan daya kekuatan alam pikirannya ya. Doa-doa yang dimohon kepada Allah Ta'ala akhirnya bisa menyatu, disatukan. Istilah di pusaka ditutup oleh pamor. Dengan di situ itu ada kekuatan bahan, juga ada kekuatan doa ya. Ya, begitu. Ada kekuatan istilah bahan pamor ya. Nah, itu ada bahan, tinggal campurannya berapa logam. Begitu. Oke. Saudara ya. Untuk mengenai tentang pusaka spanner pamor largangsir ya. Ya ini cukup sekian, tinggal kita lanjut lainnya ya. Ini sangat bagus menurut saya, bagus ya. Nah itu bagus ya. Nah ini ya. Nah untuk pamornya tidak ada yang mutus ya. Nah, deling sekali, deling. Menurut saya itu deling ya. Gitu yang ketiga ini pakai kacamata ulap ini. Soalnya malahnya belum sempurna setelah dioperasi ini ya. Nah ini ya. Untuk yang ketiga, yang ketiga ya. Untuk yang ketiga ya, juga gamelan Jogja ya. Jogja. Bisa itu rangkanya kayu timoho ya.
Timoho. Nah ini ya, lah ya, wah depan bagus ya. Nah ini ya, kita buka ya, wah ya. Nah ini pusaka ini deling sekali ya, deling dengan istilah itu pamornya itu meteornya sangat tajam ya, sangat tajam ya, sangat tajam. Ini karena ini warangan-warangan lama ini ya, sangat tajam ya. Pusaka bisa dikatakan pusaka dapur Pulanggeni ya. Pusaka dapur Pulanggeni dengan pamor saya dikatakan bisa pamor Woskuta ya, Woskuta atau baliknya itu Sinomorawari ya, baliknya ya loh. Sini Woskuta ya. Dengan situ ada pamor yang sifatnya itu lurus atau seperti pamor terbanyu pinggirnya itu ya, ini ya. Nah ini untuk pusaka ini kinata ya, kinata. Dari kinatanya itu halus sekali ya, dinamakan saya itu kinata kembang ya, kembang ya, kembang teratai ya, kembang teratai. Timbul, masnya timbul ya, masnya timbul. Nah jadi istilahnya saya kata mas timbul ini tidak pakai dasar, langsung mas langsung diukir ya, itu ya. Nah untuk pamor ya, untuk pamornya itu power meteornya sangat tajam ya, arkodiotnya ini ada ya, arkodiotnya itu ada ya, itu ya. Nah itu pusaka ya, pusaka ini kalau dicuci wah ini delingnya ini mas ampun ya, deling seperti saya itu murup gitu pamornya ya. Tapi ini karena ini sudah sering diminyak, karena apa ya, yakin ini karena apa, harus diminyak supaya tidak terjadi karatan ya, karena kalau dipegang-pegang untuk jari itu melakukan saya itu zat asam, yaitu air ya, asin kok asam gimana ya toh? Itu ya. Nah dapur Pulanggeni, dapur Pulanggeni sangat gagah sekali, Pulanggeni ya toh. Nah Pulanggeni itu pusakanya itu memang garap ini ya, dari pamornya, masnya ini, masnya itu tebal sekali ya, kinata ya, kinata saya itu pusaka kembang, saya itu kembang ya. Jadi memang sekarang banyak kinata tapi beda ya toh. Kalau kinata yang asli memang masnya itu wungkul ya, nempel wungkul terus diukir begitu ya, itu. Kalau yang lama itu seperti ini. Nah, untuk estimasi pusaka ini tangguhnya ini tangguh Mataram Sultan Agung ya, menurut saya seperti itu. Estimasi Mataram Sultan Agung ya. Setelah Mataram ya sepuh ya, karena apa? Ada pusaka yang istilah itu kinata seperti ini, jelas itu pusaka-pusaka yang megang itu orang dalam, begitu ya. Lihat dari pamornya ya, dari apa ini, dari segi garapnya ya, Pulanggeni. Nah untuk segi garapnya itu jelas ada pamor yang teman Woskuta. Woskuta melambangkan itu tidak kurang-kurang kerezekiannya itu seperti itu ya. Estimasi filosofinya itu seperti itu ya. Pulanggeni itu pakai itu gagah sekali ya, gagah sekali, cakra sekali ya. Lah untuk memang untuk apa itu namanya itu, untuk kinata dari gandik sampai dari tengah ya, sampai tengah ya. Nah itu ada lambang-lambang kedamaian. Jadi pamornya itu melambang lambang kedamaian begitu ya. Bunga ya, bunga itu melambang keindahan atau keindahan atau keharuman, yaitu melambang kedamaian. Kedamaian itu maksudnya itu bukan pusaka-pusaka istilah itu pusaka untuk tempur, itu bukan begitu ya. Nah ini ya. Oke ya, dengan sangat garap yang sangat bagus ya, pamornya itu bagus sekali ya, pamor bagus, tidak ada yaitu yang apa itu medot ya, pamornya tidak ada yang medot ya. Ya Pulanggeni yaitu juga pusaka untuk penangkal, dapur Pulanggeni penangkal ya, penangkal itu untuk penangkal yang itu hal tidak kita inginkan ya, bila ada kejadian yang tidak
bisa itu diprediksi begitu. Oke saudaraku, terima kasih untuk mengenai tentang mengedukasi atau mereview 3 pusaka. Cukup sekian ya. Bila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Begitu, kita masih perlu belajar ya, masih perlu belajar. Tua itu, pusaka tua itu tidak harus tua, ya toh. Walau dari Mojopahit yang sudah 50 tahun bikin lagi sampai katakan dari usia katakan usia dari 500 tahun ya. Untuk 400 tahun ya bikin ya toh. Jadi sampai bikin seperti ini. Dari eranya tinggal itu, era itu generasi keberapa begitu ya. Nah itu ya. Pusaka kita jelaskan lagi, pusaka sebut tidak harus tua keropos semua. Keropos itu bisa katakan kurang rawatan ya toh? Atau pusaka yang lama tidak terawat sehingga pusaka itu ada karena dia keluar air ya, karatan akhirnya hancur kelowok ya, itu termakan terus karena memang seperti itu, karena besinya berair begitu ya. Nah itu makanya harus dirawat, harus dikasih minyak supaya tidak merusak wilayah ya begitu ya. Saudaraku, terima kasih keterangannya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Salam budaya, rahayu, rayu, rayu.